Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau teh panas untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 103 kemarin, admin berpendapat bahwa mata Mangekyou Sarada akan mirip dengan kekuatan Dr. Strange. Salah satu kemampuan yang admin maksud adalah kekuatan yang bisa memasuki dimensi cermin. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-104 ini. Adegan pertama dimulai dengan ketegangan di kantor Hokage Desa Konoha. Di sana, Shikamaru mengingat bahwa Amado merasa ingatannya telah diubah oleh seseorang. Informasi ini sebelumnya telah diperlihatkan pada manga Boruto chapter 5 lalu. Shikamaru merasa bahwa apa yang dipikirkan Amado merupakan salah satu hal paling penting saat ini. Tentu itu sangat penting karena Zeno milik Eida sebenarnya merupakan masalah utama dalam cerita Boruto sekarang. Makanya di waktu tegang itu, Shikamaru masih sempat-sempatnya bertanya ke Amado. "Amado, apa yang kau dan Sumire bicarakan sebelumnya?" Amado tidak terkejut ditanya seperti itu, akan tetapi, Sumire lah yang terkejut karena pembicaraan sebelumnya merupakan tentang ingatan mereka. Sumire berharap mereka mampu mengembalikan sendiri ingatan tersebut. Amado kemudian menjawab, "Itu pembicaraan tentang tubuh Kawaki Tuan. Aku merasa heran bahwa di tubuh Kawaki-kun ada alat-alat sains dan itu merupakan hasil buatanku sendiri." Mereka yang ada di ruangan tersebut kecuali Sumire, sontak terkejut mendengar ucapan dari Amado. Saya kemudian bertanya juga, "Apa maksud Anda dengan adanya alat sains di tubuh Kawaki?" Amado menjawab, "Hanya akulah satu-satunya orang yang membuat tipikal alat sains seperti itu." Shikamaru terlihat sedang berpikir, dan ada kemungkinan Shikamaru juga telah curiga sejak lama dengan Kawaki. Karena lagi-lagi, mereka menganggap bahwa kematian Naruto ada semacam kejanggalan karena tak adanya jasad Naruto. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Shinju Hidari yang sedang tak bergerak karena terkena genjutsu Sarada. Boruto kagum melihat kemampuan Sarada dan dia kemudian berbicara kepada Momo-chan. "Hei Momoshiki, mungkin inilah yang dimaksud oleh Paman Sasuke, bahwa kami berdua yang akan mengatasi masalah itu." Melihat kemampuan Sarada, aku yakin jika insting Paman Sasuke mulai perlahan benar dan Sarada mewakilinya. Nah pada chapter 5 kemarin, Sasuke pernah berkata jika semua masalah yang terjadi, hanya Boruto dan Sarada lah kuncinya. Jadi, kemungkinan besar kekuatan mata Sarada adalah solusi untuk mengatasi masalah Shinju, atau kekuatan Zeno milik Eida. Kemudian, Momo-chan tertawa sambil berkata, "Kemampuan Sharingan anak itu tampaknya berbeda dibandingkan milik ayahnya. Aku tak percaya bahwa kekuatan klan Uchiha memiliki variasi yang berbeda dan sulit untuk ditebak. Sarada tampaknya mampu mengendalikan sebuah dimensi, dan dia dapat melakukan apa saja terhadap ruang dan waktu. Ini bukanlah genjutsu biasa Boruto karena setahuku, Rinnegan tak mempan dengan genjutsu melalui kontak mata." Boruto heran sambil bertanya, "Apa maksudmu dengan itu Momoshiki?" Momo menjawab, "Kemungkinan ada cara lain yang membuatnya terjebak ke dalam kekuatan Sarada." Lalu setelah itu, adegan memperlihatkan seorang Hidari yang mencoba lepas dari dalam dimensi cermin tersebut, akan tetapi, setiap jalan yang dia lalui selalu berubah dan menemui jalan buntu. Hidari kemudian berkata, "Sial jika begini, aku akan terjebak di sini tanpa menemukan jalan keluarnya." Sarada kemudian berkata, "Kau hanyalah monster yang mencoba untuk mengkloning tubuh ayahku. Sekarang, kau akan kuhabisi di sini dan bersiaplah menerima akibat setelah berani datang kemari." Sarada kemudian mengaktifkan Chidori, lalu berjalan kepada Shinju Hidari. Nah ketika Sarada ingin membunuhnya dengan itu, tiba-tiba Hidari kemudian berkata, "Jika kau membunuhku, maka ayahmu juga akan mati Sarada." Sontak ucapan Hidari itu, membuat Sarada kena mental dan syok mendengarnya. Sambil syok Sarada lalu berkata, "Apa, ini tidak mungkin, apakah benar itu dapat terjadi?" Boruto melihat bahwa Sarada berhenti menyerang Hidari dan tampak terkejut. Boruto sangat khawatir, sambil memanggil nama Sarada. Nah saat Sarada dalam keadaan terguncang, saat itu jutsu Sarada melemah dan membuat seorang Hidari langsung mencoba menyerangnya menggunakan lengannya. Akan tetapi, Boruto bergerak cepat mengaktifkan Hiraishin, lalu muncul di samping Sarada sambil menendang Hidari.
Hidari terhempas jauh dan terkena beberapa bangunan yang ada di sana. Boruto lalu bertanya ke Sarada dengan berkata, "Apa yang terjadi padamu Sarada dan mengapa kau berhenti menyerangnya?" Dalam keadaan syok Sarada lalu menjawab, "Jika kita membunuhnya, ada kemungkinan ayahku juga mati Boruto." Dia mengatakan itu padaku dan ini membuatku sangat ragu. Boruto juga kaget mendengarnya akan tetapi, Boruto tak mau jika ini mempengaruhi mereka. Boruto menjawab, "Namun Sarada, kita belum dapat memastikan apakah itu benar atau tidak sama sekali. Jangan sampai hal ini membuat kita lemah saat berhadapan dengannya." Kemudian, adegan beralih kepada Daemon dan Eida, yang saat ini saling bertatapan muka, dengan Shinju berkepala botak. Daemon kemudian berkata, "Hei monster menjijikan, cobalah untuk menyerang kakakku. Jika kau maju selangkah, bisa kupastikan bahwa dirimu telah menyesal karena berani datang ke sini." Shinju botak lalu menjawab, "Bocah ingusan sepertimu, tidak tahu apa-apa dan pergilah dari sini. Aku tak ingin melukai seorang anak kecil, yang hanya bisa menangis ketika dilukai." Mendengar itu, bocil kematian tampak senang bahwa dia diremehkan oleh musuh seperti itu. Botol atau Falcon kemudian membuka lengannya yang berbentuk mulut, sambil berlari kencang ke arah kakak beradik itu. Daemon lalu berdiri di depan kakaknya, sambil mengaktifkan kekuatan refleksi miliknya. Nah, saat Shinju botol mendekatinya, tiba-tiba botol terluka dan mengalami kesakitan, seperti digigit oleh sesuatu. Dia kemudian terhenti, dan di mulutnya mengeluarkan darah. Shinju botol tampak bingung, dan bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi padanya. Daemon diperlihatkan tersenyum sambil berkata, "Bagaimana, apa kau masih meremehkan anak kecil ini?" Shinju botol terlihat gemetar, saat mengetahui bahwa dia terkena jurus pemantul dari Daemon. Dia kemudian berkata, "Ternyata, kaulah orang yang diceritakan oleh Jura. Sial, bagaimana mungkin, aku tidak memikirkan ini sebelumnya dan sekarang, aku tampak bodoh di depan seorang bocah ingusan." Shinju botol tersebut, kemudian membuka limiter itu dan mundur beberapa meter dari Daemon. Eida lalu berbicara ke Daemon dengan berkata, "Kau masih menjadi pelindung yang kuat untukku Daemon." Daemon menjawab, "Kakak adalah segalanya bagiku dan aku tak akan membiarkan kakak terluka." Kemudian, adegan berpindah ke tempat Kawaki berada. Kawaki dan Jura masih saling adu taijutsu dengan begitu cepat. Bahkan pertarungan mereka hanya menampilkan kilatan yang muncul beberapa kali. Kawaki kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, "Apa ini mengapa dia dapat menandingi kecepatan pukulanku?" Nah, Kawaki tampak bingung karena Jura memiliki gaya pertarungan yang sama sepertinya. Nah, awalnya, admin menduga bahwa Jura telah mengkopi tubuh dari Ishiki Otsutsuki. Akan tetapi, admin malah curiga jika Jura telah mengkopi tubuh dari Kawaki sendiri. Karena seperti yang admin jelaskan kemarin, Jura menjadikan Naruto sebagai targetnya. Jika dia mengkopi Kawaki, maka sudah jelas jika keinginannya mengincar Naruto, merupakan hasil dari obsesi Kawaki terhadap Hokage ke-7 itu. Kawaki lalu seketika saja, menjatuhkan beberapa kubus besar miliknya, tepat ke arah Shinju Jura. Jura melihat ke atas sambil berkata, "Kekuatan kita sama Kawaki dan itu, merupakan hal yang sia-sia." Jura ternyata juga mengeluarkan sebuah kubus besar, lalu itu menahan kubus milik Kawaki. Setelah itu, Kawaki mengeluarkan serangan berwarna merah dari karmanya, tepat di muka seorang Jura. Jura sekali lagi memiliki Rinnegan dan dia, langsung menyerap itu dengan begitu cepat. Kawaki lalu menjauh darinya, sembari menampilkan ekspresi yang begitu kesal. Sementara itu, adegan beralih ke kantor Hokage di mana seorang Shikamaru mendapatkan laporan jika Sarada saat ini sedang berhadapan dengan satu Shinju juga. Shikamaru khawatir mendengar itu dan dia memerintahkan beberapa shinobi untuk membantu Sarada di sana. Shikamaru dan para petinggi desa yang sekarang, yang mereka tahu hanya bisa memerintah saja. Mentang-mentang mereka penguasa, mereka seperti ilfil untuk turun langsung ke lapangan. Walaupun Shikamaru memiliki kecerdasan di atas rata-rata, faktanya bahwa dia tak bisa melindungi desa. Contohlah Hokage sebelumnya yakni Tobirama dan Minato, mereka merupakan Hokage dengan paket terlengkap. Tanpa adanya seorang asisten, dua Hokage itu sudah bisa menyusun rencana dan sekaligus melawan musuh seorang diri ketika perang besar datang. Kemudian, adegan kembali beralih kepada Boruto dan Sarada. Boruto saat ini sedang menjelaskan ke Sarada bahwa mereka tak boleh lemah hanya karena Hidari mengatakan sesuatu yang mengganggu sebelumnya. Nah, ketika Boruto dan Sarada sedang berbincang, tiba-tiba Kashin Koji muncul bersama dengan kataknya. Dengan ekspresi khawatir Koji lalu bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja Boruto?" Boruto lalu menjawab, "Kami tak pernah sebaik ini paman. Hanya saja, Shinju itu mengatakan jika dia terbunuh, maka Sasuke asli juga akan terbunuh."
Ini membuatku serta Sarada memunculkan rasa ragu untuk menyerang dengan niat membunuh. Koji tak tahu harus berkata apa karena ini merupakan momen yang sedikit membingungkan. Lalu ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Susanoo muncul dan menyerang mereka. Boruto, Sarada dan Koji terkejut melihat itu dan untungnya, kata Koji menahan pukulan dari Susanoo itu. Boruto langsung melempar kunainya, lalu muncul di tempat kunai berada dan seketika saja, dia ingin menebas Shinju Hidari. Akan tetapi, Susanoo itu sangat tebal dan pedang Boruto jelas tak mampu untuk menembusnya. Boruto kemudian mundur sambil berkata, sialan bahwa dia berhasil membuat kami untuk tidak membunuhnya. Kemudian setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-105 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.